Izinkan di kesempatan yang sangat singkat ini Ustadz mau ngangkat pesan yang agak dalam ini. Pesan ini dulu disampaikan oleh Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Sihab bin Hussein Sihab untuk Al-Fakir, untuk saya ketika saya mau pergi haji di tahun 2012. Subhanallah, Habib Rizik memberikan pesan spesial untuk saya. Alhamdulillah dibekali oleh beliau. Allahu Akbar. Dan pesan ini dahsyat ikhwan. Apa isi pesannya? Isi pesannya adalah obrolan, diskusi antara seorang guru dengan seorang murid. Ya, dan gurunya bukan sembarang guru. Dia gurunya adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin, ya, bin Husain. Masya Allah. Siapa Zainal Abidin? Imam Ali ini siapa? Imam Ali Zainal Abidin adalah putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putranya Sayyidina Ali. Berarti Sayyidina Husain cucunya baginda Nabi Muhammad SAW, dan Imam Ali Zainal Abidin adalah cicitnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dahsyat ulama besar. Allah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW itu sudah habis, tidak ada, dibantai semua di padang Karbala oleh Syiah, ini orang ngajinya nggak tuntas. Subhanallah. Dan ini lemah, ini doif, ini nggak kuat. Subhanallah. Jadi ketika Sayyidina Husain sekeluarga dibantai di padang Karbala, semua dibunuh. Bahkan ada bayi yang umur 6 bulan pun dibunuh. Semuanya wafat dalam keadaan syahid, tapi ada satu bayi laki-laki, anaknya Sayyidina Husain, diselamatkan dengan izin Allah. Dialah Imam Ali Zainal Abidin. Nah, dari Imam Ali Zainal Abidin inilah kemudian lahir keturunan Nabi, akhirnya sampai masuk ke seluruh penjuru dunia yang kita kenal dengan golongan habaib sampai di Indonesia. Jadi kalau tidak ada Imam Ali Zainal Abidin, kita tidak bisa ketemu dengan Duriyah Nabi. Kita tidak bisa ketemu dengan para habaib. Nah, Imam Ali Zainal Abidin ini Masya Allah, keilmuannya dahsyat, menjadi ulama yang sangat dahsyat di waktu zaman itu. Sampai-sampai Imam Ali dijuluki dengan gelar As-Sajdah, ya. Subhanallah. Julukannya itu adalah As-Sajdah, ya. Orang yang paling banyak sujud. Subhanallah. Nah, banyak ulama-ulama besar yang berguru kepada Imam Ali Zainal Abidin. Salah satunya adalah Syekh As-Shibli. Terkenal ya? Ini ulama besar. Nah, As-Shibli ini ngajinya sama Imam Ali Zainal Abidin. Dia belajar akhlak, belajar tauhid, belajar Quran, belajar hadis, semua dipelajari. Singkat cerita, As-Shibli ini satu hari dia menunaikan ibadah haji. Subhanallah. Pulang haji, silaturahim, datang ke rumah gurunya. Masya Allah. Dipeluk gurunya, dicium. Masya Allah. Imam Ali Zainal Abidin kemudian duduk lalu bercerita. Masya Allah. Nah, kata Imam Ali Zainal Abidin, ya Shibli, bagaimana dengan hajimu? Allahu Akbar. Alhamdulillah, kata Shibli, semua manasik yang guru ajarkan sudah kami amalkan secara maksimal. Masya Allah. Rukunnya, syaratnya, wajibnya, bahkan sunnah, saya tidak akan meninggalkan sedikit pun. Alhamdulillah guru, semuanya beres. Allahu Akbar. Nah, ditanya sama gurunya Imam Ali Zainal Abidin, ya Shibli, apa yang kau lakukan ketika kau sampai di Miqat? Wow, As-Shibli langsung jelasin, ya guru, kami lakukan begitu sampai di Miqat, ya Syekh, ya Imam, aku mandi sunnah untuk mengenakan pakaian ihram. Kemudian aku berihram dengan 2 lembar kain tanpa berjahit. Lalu aku sholat 2 rakaat untuk sholat sunnah ihram. Dan kemudian aku menancapkan niat untuk ihram haji dan umrah. Itu yang aku lakukan, wahai guru. Ya Shibli, ahsanta,
Bagus Sibli. Tapi ya Sibli, kata Imam Ali Zainal Abidin, yang aku tanyakan bukan itu wahai Sibli. Yang aku tanyakan adalah, begitu kau sampai di mikot ya Sibli, saat kau mandi, kau ambil air 1 gayung demi 2 gayung, apakah kau azam atau apakah kau ikrar di hadapan Allah, ya Rabb, aku lepaskan baju maksiatku dari Madinah, aku datang, aku lepaskan, aku tanggalkan baju maksiatku, aku ambil air suci dari dirimu, subhanallah, lalu aku siram tubuhku yang penuh dengan lumpur dan dosa, aku bersihkan dan aku kenakan baju takwa, ya Rabb. Masya Allah. Apakah kau sudah lakukan itu ya Sibli? Sibli dia menggelengkan kepalanya. Allahu Akbar. Lalu Imam Ali Zainal Abidin bertanya kembali, ya Sibli, lalu kau tancapkan niat untuk memakai baju takwa, dan semenjak itu lalu kau tinggalkan, kau tidak cukur rambut, kau tidak gunting kuku, kau tidak memakai wewangian, apakah kau azan di hadapan Allah? Apakah kau ikrar di hadapan Allah? Ya Rabb, semenjak aku memakai pakaian takwa, maka aku putuskan dengan kecintaanku terhadap dunia. Gunting kuku adalah lambang kecintaan dunia karena berhias. Mencukur rambut adalah lambang cinta dunia. Wewangian adalah lambang cinta dunia. Apakah kau sudah ikrar begitu wahai Sibli? Sibli menggelengkan. Tidak ya guru. Allahu Akbar. Baik Sibli, mungkin itu kau nggak lakukan. Lalu bagaimana selanjutnya? Ya Syekh, ya Imam. Lalu aku kemudian datang ke Arafah. Aku duduk bersama orang-orang di sana, berzikir sampai menanti datangnya waktu maghrib. Apa yang kau lakukan ya Sibli? Aku zikir sebanyak-banyaknya wahai guru. Sibli, kata Imam Ali Zainal Abidin, bukan itu yang aku tanyakan. Hai Sibli, bukankah kau memahami saat di padang Arafah semua duduk rata dengan berpakaian sama? Tidakkah kau azam, tidak kau ikrar, ya Rabb, di Arafah ini aku duduk bersama, tidak ada jabatan yang kubawa, tidak ada ilmu yang paling hebat yang aku bawa, tidak ada perbedaan ras dan suku yang aku bawa, tidak ada perbedaan kecerdasan yang aku bawa, semua rata ya Rabb. Aku duduk tersimpul di hadapanmu hanya mencari kasih sayangmu dan keridoanmu. Subhanallah, aku kenakan baju takwa dan aku tanggalkan semua jabatanku. Subhanallah, karena aku tahu ya Rabb, yang paling utama di hadapanmu adalah hambamu yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa kau berikrar seperti itu wahai Sibli? Sibli kemudian menggelengkan kepala. Tidak ya guru. Sedih Sibli. Lalu apa lagi? Setelah itu ya guru, aku langsung bergegas dari Arafah sampai menuju Musdalifah. Aku mampir di sana. Aku mengambil kerikil-kerikil untuk besok lempar jumroh Aqabah di Mina. Subhanallah. Sibli, ketika engkau sampai di Musdalifah, ketika engkau bermalam mampir di sana, ketika kau mengambil kerikil, apa kau azam, apa kau ikrar di hadapan Allah? Ya Rabb, dengan aku berikrar memakai baju takwa dalam hidupku, aku tanggalkan semua jabatanku, aku datang ke sini ya Rabb, ke Musdalifah. Aku mengambil amunisi karena aku tahu setiap orang yang memakai baju takwa untuk menegakkan syariatmu pasti akan dihadang oleh iblis laknatullah, akan dihadang oleh ujian dan godaan, akan dihadang oleh hawa nafsu. Maka aku akan ambil amunisi ini ya Rabb untuk melawan hawa nafsuku, untuk membunuh para iblis yang akan menghadang aku. Subhanallah. Apa kau azam atau apakah ikrar begitu saat kau mengambil kerikil-kerikil itu wahai Sibli? Kata Siblinya, tidak guru. Allahu Akbar. Lalu kata guru, kemana lagi? Wahai guru, paginya langsung aku meluncur ke jumroh Aqabah. Aku melempar jumroh. Masya Allah. Apa yang kau lakukan di sana? Setiap kali lemparan wahai guru, aku membaca Bismillahirrahmanirrahim sesuai manasik yang diajarkan oleh engkau. Ahsan, tak bagus wahai Sibli. Tapi yang aku tanya bukan itu. Sibli, saat kau melempar jumrah, adakah tekad di hatimu? Adakah kau berikrar di hadapan Allah? Ya Rabb, Masya Allah, aku saat ini melempar jumrah, aku akan membunuh, menghancurkan
kau kumpulkan semua iblis di Jamarot itu ya Rabb, kau kumpulkan hawa nafsuku, aku akan bunuh bismillah Allahu Akbar, sehingga tidak ada lagi yang menghalangiku memakai baju takwa seumur hidupku. Masya Allah, apa kau lakukan itu wahai Sibli? Kata Sibli, tidak wahai guru. Lalu setelah itu kemana Sibli? Lalu setelah itu aku menggunting rambutku tahallul dan menyembelih hewan kurban. Itu saja. Kata gurunya Syekh Ali, Imam Ali Zainal Abidin, iya Sibli, saat kau menggunting rambut, seharusnya kau berikrar di hadapan Allah, ya Rabb, aku yang mengenakan baju takwa seumur hidup, aku siap memperjuangkan syariatmu, maka aku harus mengorbankan bagian tubuhku yang paling terhormat. Aku potong rambutmu, aku persembahkan untukmu. Bahkan bukan cuma itu ya Rabb, sampai aku pun mau menyembelih hewan kurban. Saat ini hewan sembelihan kurbanku, aku teteskan darahnya ke bumimu. Besok atau lusa, jika kau mengundang, aku harus berkorban nyawaku untuk mempertaruhkan perjuangan ketakwaanku. Maka aku akan teteskan darahku. Apa kau sudah begitu wahai Sibli? Belum wahai guru. Nangis gurunya, Siblinya nangis. Allahu Akbar. Lalu apa kata gurunya? Iya Sibli, engkau mungkin semua itu gak lakukan, tapi mungkin yang ini lakukan. Setelah itu kau kemana lagi wahai Sibli? Wahai guru, aku kemudian datang ke Ka'bah, aku tawaf. Lalu setelah itu aku minum air Zam-Zam. Dan setelah itu aku melakukan sa'i dari Safa Marwah 7 kali. Hanya itu wahai Sibli. Iya guru, kata Syekh Ali Zainal Abidin. Sibli, tidakkah kau berikrar di hadapan Allah? Jutaan manusia dipersamakan mengitari Ka'bah di sebelah kiri dalam hidupnya, dalam pakaian yang sama, dalam keadaan yang bersama, muter ke arah yang sama. Harusnya kau berikrar, ya Rabb, orang-orang yang takwa kepadamu, yang mencintai syariatmu, senantiasa kami keliling, ya Allah, hanya mengitari ridhomu. Tidak ada yang aku cari kecuali ridhomu. Dan seharusnya ya Sibli, saat kau meminum air Zam-Zam, maka kau harus ikrar di hadapan Allah, ya Rabb, saat ini aku meminum air Zam-Zam, air mukjizat, air suci. Maka saat ini aku azam, tidak ada lagi makanan dan minuman yang akan masuk dalam tenggorokanku, sampai di perutku, sampai menjadi darah dagingku, kecuali air yang penuh dengan halal, thayyib, sebagaimana air Zam-Zam ini. Subhanallah. Kau sudah lakukan itu Sibli? Tidak wahai guru. Lalu kau sa'i dari Safa Marwah. Wahai Sibli, kau harusnya berikrar saat sa'i. Kalau kau siap untuk mengenakan baju takwa, kalau kau siap untuk memperjuangkan syariat Allah, harusnya kau tidak boleh malas wahai Sibli. Sebagaimana kau lari dari Safa Marwah, kau mencari rahmat Allah. Jika rahmat Allah itu kau ada di Safa, rahmatnya ada di Marwah, maka kau kejar ke Marwah. Saat kau ke Marwah, rahmatnya ada di Safa, kau harus balik lagi, walau harus 7 kali balikan. Harus begitu wahai Sibli. Tidak ya guru. Apa kata gurunya Syekh Ali Zainal Abidin? Ya Sibli, kau belum haji, kau belum umrah. Subhanallah. Nah ikhwan, jadi haji dan umrah, garis bawahi, itu sudah sah apabila kita menjalankan semua rukun, syarat, wajib, dan semua sunnahnya sesuai dengan manasik haji, sah haji umrahnya. Kemudian yang kedua, ini sah secara fikih. Kemudian ada sah secara akidah. Apa itu? Kita harus ikhlas melakukan itu semua lillah billah, karena Allah saja. Nah, kalau ada orang yang menunaikan haji dan umrah, rukunnya pas, hatinya ikhlas, maka dia sah hajinya, umrahnya secara syariat, secara fikih. Dan kalau dia ikhlas karena Allah, maka dia sah secara akidah, tapi belum sempurna jika belum menggali hikmah di balik semua ibadah yang dijalankan. Subhanallah. Maka kawan-kawan sekalian yang hendak umrah, cobalah setiap langkah dalam ibadah kita mesti menggali hikmah di dalamnya.
Ya, saat kita nanti tanggalkan baju begitu sampai di mikot, ngomong hatinya, ya Rob, aku lepaskan baju maksiat selama ini, baju cinta dunia selama ini, ditanggalkan gemes dan dipegang dengan senang kain ihram 2 helai tanpa berjahit, dipakaikan sambil tersenyum senang. Jadi terus pakai hikmah. Subhanallah. Maka dia pulang bukan hanya sekedar haji syariat, tapi juga hakikatnya dapat. Sibli nangis dan Sibli berazam di depan gurunya, ya Syekh, wahai guruku, demi Allah aku berjanji, seandainya tahun depan di musim haji Allah masih memberikan umur panjang, kesehatan dan kemampuan aku berjalan ke sana, aku akan ulang hajiku dan aku akan menjalankan semua yang kau sarankan. Qadarullah, Allah sampaikan dia di bulan haji tahun depan dengan sehat walafiat, Masya Allah, sampai kemudian haji kembali. Dan begitu duduk di hadapan gurunya ketemu kembali, bercerita sudah sampai kepada haji hakikat. Allahu Akbar. Nah, seterusnya ya, sebetulnya bukan hanya ibadah haji, semua ritual yang kita lakukan, sholat, puasa, itu semuanya harus kita gali, ya. Ribuan hikmah di balik setiap yang kita lakukan. Saat kita sholat bertakbir, kenapa bertakbir? Ruku, ada apa dengan ruku? Sujud, kenapa sujud? Lalu ada apa dengan doa-doa sunnah yang kita baca seperti itu? Nah, orang yang sering menggali hikmah, maka dia hidupnya lembut, ya. Subhanallah. Jadi tasawuf dalam ahlus sunnah wal jamaah itu dibutuhkan. Jadi ibadahnya jangan sekedar fikih saja, tapi juga ada tasawuf masuk dalam kehidupan ibadah kita. Insya Allah ya, mudah-mudahan yang pergi haji besok penuh dengan hikmah, ya. Yang pergi umrah besok penuh dengan hikmah. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semua diundang, bergiliran datang ke sana. Yang asal mau saja. Amin. Rezekinya dikasih sama Allah, kesehatannya dikasih, kesempatannya dikasih, langsung daftar. Amin ya Rabbal alamin. Dan baik, itu saja. Mudah-mudahan ya kita semua bisa diberikan hikmah ya dari kajian kita malam hari ini. Ya insya Allah kita semua sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Kita tutup saja langsung dengan kifaratul majlis. Sudah 2 jam hajinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Ustaz, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.